Pemirsa, pemerintah Tiongkok disebut telah memberikan persetujuan prinsip untuk melakukan restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dalam acara setahun pemerintahan Prabowo Gibran yang digelar oleh Metro TV. Ia pun menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak Tiongkok mengenai rencana restrukturisasi ini. Implementasinya kini bergantung pada pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan keputusan Presiden. Luhut menambahkan ia juga sudah mendorong Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Ruslani untuk mendorong terbitnya Kepres dari Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV ada Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat siang Anwar. Anwar, apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai terbitnya Kepres soal tim restrukturisasi utang proyek kereta cepat WUS ini? Ya, Andrew, hingga saat ini kami masih mencoba untuk konfirmasi kepada pihak istana, khususnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait dengan keputusan Presiden atau Kepres yang kemarin diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Kepres yang disebut ini berkaitan dengan permasalahan hutang atau beban hutang kereta cepat Jakarta-Bandung atau kereta WUS, yang mana Kepres ini nantinya akan menjadi pintu awal untuk membentuk sebuah tim yang akan melakukan restrukturisasi beban hutang dari WUS ini. Kami masih mencoba untuk konfirmasi ke Menteri Sekretaris Negara karena memang terkait dengan hutang WUS ini baru ramai beberapa waktu terakhir begitu ya, setelah statement yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan bahwa ia enggan untuk membebani APBN untuk membayar beban utang dari kereta cepat WUS yang disebut ini mencapai di kisaran 116 triliun rupiah, dan ini kemudian mendapatkan sorotan dan juga kemudian menjadi perbincangan. Namun kami masih menunggu informasi lebih lanjut. Sebenarnya Kepresnya sudah sampai mana? Apakah baru didorong atau sudah sampai di meja Presiden? Nanti kita akan lebih lanjut akan gali informasi terkait dengan hal ini. Kalau kita berbicara terkait dengan hutang WUS seperti yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan kemarin, ini juga merespon pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Luhut mengatakan siapa yang meminta APBN untuk melunasi beban hutang WUS, dan dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa pihaknya atau dirinya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang sebelumnya menangani WUS karena posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Menteri Koordinator Bidang Maritim begitu ya di era kepemimpinan sebelumnya, ini sudah menangani WUS, dan dia juga mengaku sudah menjalin komunikasi dengan China, dan China sudah setuju untuk melakukan restrukturisasi. Cuma kemudian pada saat itu ada suksesi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto sehingga agak sedikit terhambat begitu, dan saat ini pihaknya sedang menunggu Kepres terkait dengan tim restrukturisasi ini. Dan ditegaskan oleh Luhut apa yang tidak bisa diselesaikan kalau kita semua kompak. Nah, untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bersama. Berikut adalah keterangan yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan dalam diskusi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran yang digelar oleh Metro TV kemarin. WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP. Kemudian kita berunding dengan Cina. Dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Kenapa terus bilang nggak ada, nanti kita WUS akan diganti dengan South China Sea? Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu, nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak, karena Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke Cina 3 bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu Kepres supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang Rosan segera aja bikin itu, orangnya ini, kalau bikin Kepresnya, ya dia bilang saya bicara Presiden. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Negara sebesar ini, kewenangan di Presiden, sepanjang kita kompak, apa sih? Itu bisa selesaikan. Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin preliminary study mengenai WUS ini
sampai ke mana? Ke Surabaya. Karena Ya, sementara itu Andro Rosan Roslani, CEO Danantara juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi dan juga sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan bahwa Danantara ini sudah menawarkan beberapa opsi, sudah menyusun beberapa opsi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah ini difinalisasi, barulah kemudian akan dikoordinasikan begitu kepada pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian Keuangan. Namun sebenarnya pernyataan dari Menkeu Purbaya ini juga dipicu atas pernyataan yang disampaikan oleh COO dari Danantara, yaitu Doni Oskaria. Pada saat itu Doni Oskaria menawarkan dua opsi begitu untuk permasalahan hutang atau beban hutang dari kereta cepat Wus itu. Pada saat itu, dalam sebuah diskusi, Doni Oskaria menyatakan opsi tersebut diantaranya adalah melalui penambahan modal atau equity, dan juga yang kedua adalah pengambil alihan infrastruktur oleh pemerintah sebagaimana praktik di industri perkereta apian lainnya. Itulah kemudian yang ditanggapi oleh Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa tidak mau membebani APBN untuk kereta cepat Wus ini. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini sudah ada rapat-rapat yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga yang melibatkan Danantara dan Kementerian Keuangan. Pada saat rapat terakhir di Kertanegara sebelum Presiden pada saat itu bertolak ke Mesir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga sudah mengatakan bahwa memang terkait dengan hutang kereta cepat Wus ini memang sedang dibahas begitu jalan keluar terbaik untuk kemudian bisa menangani permasalahan ini. Namun faktanya disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Wus atau kereta cepat Jakarta-Bandung ini diminati oleh masyarakat dan juga menjadi salah satu moda transportasi yang dipilih untuk masyarakat yang bergerak dari Jakarta ke Bandung. Bahkan Mensesnek pada saat itu juga mengisyaratkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan kereta cepat ini, bahkan melirik kota-kota lain misalnya untuk rute Jakarta sampai ke Surabaya. Kalau kita lihat data gitu ya, dan kebetulan hari ini Wus ini berulang tahun yang kedua, tepat 17 Oktober 2025, 2 tahun Wus beroperasi. Wus mulai beroperasi di tahun 2023, dan 2 tahun Wus beroperasi ini jumlah penumpang yang sudah berhasil terangkut ini sudah mencapai 12 juta orang. Tapi tentunya kalau kita lihat pendapat dari sejumlah analis, begitu ya, analis kebijakan publik, sejak awal Wus ini dikerjakan tidak visible, tapi kemudian terkesan dipaksakan untuk kemudian melakukan pembangunan itu. Tetapi kita akan lihat nanti, seperti yang disampaikan, ini banyak masyarakat yang menikmati layanan dari Wus ini. Kita akan lihat penyelesaiannya seperti apa, apakah Kepres ini akan diterbitkan dalam waktu dekat, penyelesaian seperti apa kita akan tunggu bersama. Untuk sementara demikian, kembali ke studio, Andrew. Baik, terima kasih Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.